Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anurida Santika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tokoh inspiratif dalam kepemimpinan. Baik, di sini saya memilih tokoh Kiai Haji Imam Zarkashi sebagai tokoh inspiratif saya. Beliau dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam. Beliau lahir pada tanggal 21 Maret 1910 di Desa Gontor dan meninggal pada tanggal 30 April 1985. Beliau merupakan putra bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Santoso Anom Besari dengan Nyai Sudarmi. Beliau mulai menimba ilmu di beberapa pesantren yang ada di daerah kelahirannya, seperti pesantren Josari, pesantren Joresan, dan pesantren Tegalsari. Kemudian melanjutkan studi di sekolah Ongkoloro. Kiai Haji Imam Zarkashi juga melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Jamsarem di kota Solo, dan pada waktu yang sama, beliau juga belajar di sekolah Mambaul Umum dan di sekolah Arabia Adabiyah, di mana di sekolah tersebut beliau sangat tertarik dengan pelajaran bahasa Arab dan kemudian mendalaminya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Solo, Kiai Haji Imam Zarkashi meneruskan studinya di Quake School di Padang Panjang, Sumatera Barat hingga pada tahun 1935. Setelah tamat belajar dari Quake School, beliau diminta untuk menjadi direktur perguruan tinggi tersebut hingga pada tahun 1936 dan kembali ke Gontor untuk bersama-sama dengan kakaknya Kiai Haji Ahmad Sahal yang saat itu tengah berjuang mengembangkan pendidikan di Gontor. Genap 10 tahun setelah kembalinya, Kiai Haji Imam Zarkashi memperkenalkan program atau kurikulum pendidikan baru yang diberi nama Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, dan beliau sendirilah yang menjadi direktur KMI-nya. Jejak karir Kiai Haji Imam Zarkashi cukup panjang. Beberapa di antaranya adalah pada tahun 1943, beliau didapuk menjadi Kepala Kantor Agama Keresidenan di Madiun. Lalu pada tahun 1946, beliau menjadi Kepala Seksi Pendidikan Kementerian Agama dari anggota Komite Penelitian Pendidikan. Lalu di tahun 1948 hingga 1955, beliau menjadi pengurus besar Persatuan Guru Islam Indonesia. Di tahun 1951 hingga 1953, beliau menjadi Kepala Bagian Perencanaan Pendidikan Agama pada Sekolah Dasar Kementerian Agama. Di tahun 1959, beliau menjadi anggota Dewan Perancang Nasional yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno. Dan di tahun 1962, beliau mewakili Indonesia dalam Muktamar Majma' Al-Bunud Al-Islamiyah atau Muktamar Akademisi Islam Sedunia yang ke-7 yang berlangsung di Kairo, Mesir, yang pada saat itu juga ia juga menjadi Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Baik, lanjut pada pemikiran Kiai Haji Imam Zarkashi. Dalam pandangan Kiai Haji Imam Zarkashi, hal yang paling penting dalam pesantren bukanlah pelajaran semata-mata, melainkan jiwanya. Jiwa itulah yang akan memelihara kelangsungan hidup pesantren dan menentukan filsafat hidup para santrinya. Upaya pembaharuan dalam memajukan pondok ini, beliau menerapkan apa yang disebut dengan panca jiwa, atau 5 program kerja pondok yang senantiasa memberikan arah dan panduan untuk mewujudkan usaha-usaha pengembangan dan kemajuan pondok. Panca jiwa tersebut adalah keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Konsep pembaharuan Imam Zarkashi yang berkenaan dengan pendidikan Islam yang kemudian beliau kemas dalam sebuah kurikulum adalah disiplin pelajaran tafsir, fikih, usul fiqh yang biasa diajarkan di pesantren tradisional. Imam Zarkashi menambahkan ke dalam kurikulum lembaga pendidikan yang diasuhnya seperti pengetahuan umum, ilmu pengetahuan alam, ilmu pasti, ilmu tata negara, ilmu jiwa, dan sebagainya. Selain itu, ada mata pelajaran yang ditekankan dan harus menjadi karakteristik pendidikannya, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masih pada pemikiran Kiai Haji Imam Zarkashi, yaitu sintesa Pondok Modern Darussalam Gontor tidak lepas dari gagasan dan kepemimpinan Kiai Haji Imam Zarkashi. Sintesa ketiga dari Pondok Modern Gontor adalah Syanggit di Mauritania, Afrika Barat Daya, dengan kemampuan mengislamkan Afrika Barat Daya dan memproduksi dai-dai yang handal. Kiai Haji Imam Zarkashi lebih dikenal modern dalam dunia pendidikan Islam.
Beliau menempatkan Gontor bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan pendidikan umum yang bernafaskan Islam. Bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi pelajaran penting dan harus dikuasai oleh para santri pada tingkatan tertentu. Tentang masa depan pondok pesantren, Kiai Haji Imam Zarkasi menyatakan bahwa pondok pesantren harus selalu dinamis, mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Menurutnya, karena zaman selalu berkembang dan maju, maka seharusnya pelajaran dalam pondok pesantren diselenggarakan sesuai dengan masa depan kehidupan para santri di dalam masyarakat. Selain itu, syarat material harus juga dipenuhi, yaitu harus ada wakaf sebagai backing bagi kelangsungan hidup pondok pesantren untuk meningkatkan mutu. Ada hal lain yang harus ditekankan dalam pendidikan pondok pesantren. Dalam pemikirannya, beliau memperhatikan sopan santun dalam hal memuliakan ilmu dan guru dan juga akhlak mulia. Pondok Modern Darussalam Gontor mendidik santri-santrinya sudah memiliki trik ataupun cara tersendiri berdasarkan pengalaman puluhan tahun yang hingga kini sudah masuk pada 100 tahun. Pengalaman tersebut menghasilkan beberapa metode yang disebut dengan metode kaderisasi pemimpin. Sedikitnya ada 6 metode yang diterapkan dalam proses kaderisasi para kader-kader terbaiknya, antara lain pengarahan, pelatihan, penugasan, pembiasaan, pengawalan, uswatun hasanah, dan pendekatan. Pondok Modern Darussalam Gontor telah mengembangkan metode kaderisasi pemimpin dari pengalaman puluhan tahun hingga 1 abad dalam mendidik santri dengan efektif, mencerminkan visi Kiai Haji Imam Zarkasi untuk pembaruan pesantren sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Siap dipimpin dan siap memimpin merupakan salah satu moto di Pondok Modern Darussalam Gontor. Melalui moto ini menjadikan saya pribadi yang mana saya berani untuk memimpin dan saya juga siap untuk memimpin. Saya tidak selalu egois untuk menjadi pemimpin, namun saya juga berani memberi kesempatan kepada orang-orang lainnya untuk memimpin. Dampak dari kepemimpinan yang diajarkan oleh Kiai Haji Imam Zarkasi ini, yang pertama, skill kepemimpinan yang berdasar pada teori saja tanpa menyertakan jiwa dan filsafat hidup tidak akan banyak artinya. Model kepemimpinan yang didapat dari akademi saja akan menjadi pasif. Lain halnya dengan model kepemimpinan yang didasarkan pengalaman dan merasakan langsung sebagai pemimpin. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus menyertakan jiwa kejuangan dan pengorbanan serta kesungguhan. Hal ini karena orang yang berbicara menyampaikannya dengan jiwa dan hatinya akan terasa lebih masuk dan memberi atsar yang baik di hati. Yang ketiga, para santri sebagai kader-kader umat sudah dididik memimpin dan hidup dalam lingkungan keorganisasian. Dan yang terakhir, reformasi kepengurusan dalam sebuah keorganisasian dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Tanpa adanya regenerasi dan kaderisasi dalam sebuah kepengurusan, maka kepengurusan tersebut tidak akan mengalami perubahan maupun perkembangan, baik dalam segi kaderisasi kepengurusan ataupun sistem dan nilai keorganisasian. Patah tumbuh hilang berganti, sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya paparkan adalah kepemimpinan Kiai Haji Imam Zarkasi di Pondok Modern Darussalam Gontor menonjolkan harmoni antara keteladanan, kedisiplinan, dan visi yang kokoh. Keteladanan beliau menjadi landasan utama dalam membentuk kedisiplinan santri, merangsang pertumbuhan spiritual dan moral mereka, dengan menggabungkan filsafat hidup yang visioner dengan prinsip-prinsip Islam. Kiai Haji Imam Zarkasi membawa Pondok Modern Darussalam Gontor ke puncak keunggulan, menghasilkan pemimpin masa depan yang berintegritas tinggi. Keterampilan memimpin dalam pendidikan Islam modern itu penting, dan Kiai Haji Imam Zarkasi berhasil memimpin dengan teladan, menjadikan Gontor sebagai pusat pendidikan kader pemimpin umat yang dihormati secara nasional maupun global. Warisan kepemimpinannya diwariskan kepada para santri dan generasi penerusnya, sehingga menciptakan tradisi kepemimpinan yang berkelanjutan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.